Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Setiawan, saya dari kelas M18M. Sini saya mau menerangkan tentang konsep just in time. Just in time atau yang sering disingkat dengan JIT merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tepat pada waktu sesuai dengan jumlah dikehendakinya. Tujuan sistem tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, lalu menghindari persediaan yang berlebihan, dan juga menghindari pemborosan dalam waktu penungguan. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Dengan demikian, stok level atau tingkat persediaan bahan baku, bahan pendukung, komponen, bahan semi jadi, dan juga barang jadi akan dijaga pada tingkat atau jumlah yang paling minimum. Hal ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang akan terjadi akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Dalam menjalankan sistem produksi just in time ini, diperlukan ketelitian dalam merencanakan jadwal-jadwal produksi, mulai dari jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal persiapan produk hingga ke jadwal pengiriman barang jadi. Kebanyakan sekarang ini perusahaan-perusahaan manufacturing sudah menggunakan berbagai software yang canggih dalam merencanakan jadwal produksi. Di dalamnya juga termasuk menguraikan pesanan pembelian dan pengendalian jumlah persediaan. Software tersebut juga dapat melakukan penukaran informasi mulai dari pemasok hingga ke pelanggan melalui elektronik data enters untuk memastikan kebenaran sampai ke data-data yang paling rinci. Lalu juga ada beberapa kelebihan produksi just in time. Yang pertama adalah tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua itu ada bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga itu ada menghindari penumpukan produk, jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang keempat ada dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Lalu juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan sistem produksi just in time ini adalah yang pertama itu tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Untuk yang kedua, biaya transaksi akan relatif lebih tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang ketiga itu ada perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataan tidak ada produk yang lebih baik. Banyaknya perusahaan manufacturing yang menerapkan sistem produksi just in time ini menikmati keuntungan yang signifikan seperti Toyota dan beberapa perusahaan manufacturing Jepang yang telah menerapkan sejak tahun 1950-an. Namun berdasarkan sistem produksi just in time sangat tergantung pada komitmen seluruh karyawan perusahaan mulai dari level yang terendah hingga sampai level yang tertinggi. Itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.